Jadi teman-teman, selamat datang di sesi kali ini di mana teman-teman datang di CoinFox Meet Nanofest bersama gue manggil apa nih? Mas, Bang, ya. Bebas, biasa sih. Om. Jangan. Beda itu Beda konteksnya. Ya? Konteks. Nah, sekarang kita lagi bareng Mas Musa lah ya. Gitu. Boleh. Kita hari ini bakal bahas tentang CBDC, teman-teman. Kita baca di judul Central Bank Digital Currency gitu kan, yang lagi rame jadi perbincangkan. Yes. Tapi mungkin sebelum kita ngobrol lebih dalam nih, teman-teman mungkin banyak yang mau kenalan dulu. Yes. Mas Musa boleh kenalin diri sebagai apa di Nanofest, dan mungkin ada juga belum tahu Nanofest, mungkin di-spill dikit Nanofest apa. Oke. Sudah pernah tahu lah ya. Iyalah. Tapi Oke, thank you. Halo semua. Nama gue Musa. Di sini kalau boleh dibilang gue di Nanofest itu sebagai role-nya menarik ya. Jadi kita namanya Head of Crypto Strategy. I see. Jadi memang intinya Nanofest itu apa sih? Nanofest itu adalah kalau bahasa resminya, kita adalah calon pedagang fisik aset kripto atau pedagang. Ya, semua calon pedagang. Semua masih calon ya. Benar. Gitu. Jadi yang terdaftar di Bapepti. Jadi yang membedakan Nanofest ya kami udah terdaftar Bapepti, terus juga kami juga sebagai crypto exchange kita istilahnya memfasilitasi nih teman-teman nih yang baru pertama kali mau invest kripto, nggak ngerti kan? Ya datang ke Nanofest karena kita tanpa ribet sih. Jadi teman-teman deposit, beli, selesai. Nggak pakai biaya admin, mulai dari 5.000. Mulai dari Rp5.000. Iya. Jadi milih nih, lo mau beli Cimol apa beli Bitcoin? Iya bener juga ya. Daripada beli Cimol kita bisa beli Bitcoin ya. Yoi. Beli 0,0000 sekian Bitcoin ya. Iya betul. Iya benar. Gitu. Nah, selain BTW juga selain sebagai head of crypto tadi strategis, Mas Musa juga sebagai penulis buku kalau nggak salah ya. Yes. Oh iya, jadi alhamdulillah gue sama teman gue tim dari sebenarnya gue juga punya kayak semacam apa ya community lah istilahnya. Kita bilang namanya Indo Crypto Law ya. Jadi teman-teman yang terkait dengan legal itu juga gue sama teman gue namanya Alexander. Jadi nulis buku yang pertama itu tentang blockchain dan kripto. Itu tentang blockchain kripto kita sudut pandangnya dari legal. Itu juga ya introduction ya. Pada dasarnya adalah kenapa sih nulis buku gitu istilahnya. Karena mungkin waktu awal adalah 2020 itu kita ngeliat buku blockchain sama buku kripto yang bahasa Indonesia yang benar-benar fokus ke sana tuh kurang. Tahun berapa itu? 2020. Iya sih masih jarang. Ya kurang kan, masih jarang lah. Terus habis itu kita ngeliat kayak daripada kita cuma bikin buku gitu ya udah kita bikin perkumpulan aja atau bikin community aja. Ya udah akhirnya keluarlah Indo Crypto Law, bikin buku sampai buku kedua, Bro. Ada 2 buku berarti. 2 buku. Yang satu lagi tuh kita nulis namanya NFT and Metaverse. Kita bikin NFT Metaverse jadi karena kami dari legal, maksudnya teman gue dari legal dan gue dari bisnis. Jadi kayak ya udah ini NFT Metaverse teman gue ngeliat dari sudut pandang legal, gue dari sudut pandang bisnis kayak gitu. Menarik. Jadi ini menarik ya, mungkin kita baru pernah dengar juga Indo Crypto Law ya. Berarti memang dari sudut pandang legal ya. Dan kalau nggak salah tadi sempat ngobrol-ngobrol sedikit, udah dari 2017-an, udah lama lah main di kripto dan blockchain. Gua ya tahu kripto itu dari 2017, Bro. Jadi intinya gue lulus S1 2015, terus habis itu kerja, terus selama kerja gue juga ada kuliah lagi kan, S2. Waktu itu gue ngambil MBA kan. Nah, di situ gue memang dari awal gue interest banget di investment. Jadi kayak saham, reksadana, emas, segala macam tuh gue belajarin lah istilahnya. Saham juga lumayan lama. Tapi di situ kayak teman gue lihat, "Mus, lu nggak coba kenal kripto?" Yes, benar. Terus habis itu gue kayak Bitcoin. Terus habis Bitcoin. Apa nih Bitcoin gitu setelah 2016 tuh. 2016 semester 2 lah. Terus akhirnya gue kayak apa nih? Dikenalin lah gue sama white hacker. Itu anak sekarang jadi kaya kali ya. Karena dia udah invest 2016. Wah, 2016 masih berapa ribu tuh Bitcoin ya? Gue ngecek ya, jadi ini kita buka aja, jadi gue ngecek Ethereum pun tuh masih 300 Pak. Malah 260. ETH itu masih 260, Bitcoin masih kurang dari 1.000, masih 400-an, makanya sekarang dia udah wow. Makanya, tapi ya long story short, dari situ gue kenal Bitcoin, kenal dari white hacker malah, seorang white hacker, tapi yang gue pertama kali into ke kripto malah di blockchain ya. I see. Makanya gue belajar blockchain itu sebenarnya selain kripto ya di blockchain ya. Jadi kayak gue juga pemahaman blockchain, arsitektur blockchain, apa aja sih isinya blockchain gitu sih. Makanya kayak ini kan mungkin kita ngebahas kan kayak sebenarnya blockchain tuh apa, kripto tuh apa kayak gitu. Yap, benar-benar. Jadi memang itulah teman-teman kenapa juga tiba-tiba kita bahas CBDC ini bareng Mas Musa juga kan. Karena basically selain memang di Nanofest ya Mas Musa juga punya buku. Kebetulan pun gue ada bukunya gitu kan. Kebetulan dapat ya, kebetulan gratisan.
Tapi bukunya dalam banget gitu kan. Maksudnya dari segi blockchain-nya, dari segi kripto dia bahas lengkap dan juga dari segi eksperimen banyak dan tadi gue sempat ngobrol-ngobrol lah sebelum kita tag ngobrol CBDC tentang sama Mas Musa ini cukup sangat detail lah. Nah, mungkin Mas Musa gue mau nanya sih nih. Ini kan CBDC salah satu isu yang lagi rame nih. Ya. Yang awalnya kan kemarin sempat diragukan katakan kayak katanya BI bakal ngerilis akhir tahun white paper-nya. Kata bener nih, bahkan belum akhir-akhir banget lah berawal Desember akhirnya keluar nih CBDC gitu kan. Tapi mungkin teman-teman di sini masih banyak yang bingung sebenarnya CBDC ini apa sih gitu kan. Central Bank Digital Currency. Oke, Central Bank gitu. Tapi secara sederhana kalau Mas Musa kita tanya CBDC secara sederhana itu sebenarnya apa sih Mas? Ya, jadi intinya adalah kalau kita tahu ya uang kita ya saat ini ya rupiah itu kan ada beberapa bentuk ya, kertas sama koin. Ini bukan koin kripto ya, koin logam. Ya, koin logam. Ya, betul. Terus habis itu koin logam gitu, istilahnya benar-benar bentuk fisik gitu istilahnya. Nah, ini adalah satu bentuk lagi, digital. Mungkin teman-teman yang biasa pakai e-wallet gitu, yang biasa belanja pakai kris ya, QRIS, itu kayak gitu sebenarnya basicnya. Tapi memang kan saat ini kan masih ada form ya tadi yang gue bilang ya, fisiknya. Nah, itu kayak form digital ditambah pakai DLT, Distributed Ledger Technology, ya singkatnya blockchain lah, gitu. Cuma memang yang ngeluarin ini bank sentral, Bank Indonesia. Jadi itu beda CBDC. CBDC mungkin kalau kripto biasa yang ngeluarin project gitu istilahnya dari ITO, ICO, whatever it is ya. Nah ini Bank Indonesia, Bank Sentral ngeluarin. Jadi kayak, oke, Bank Sentral bahasa apa ya, minting atau airdrop lah istilahnya, nanti rupiahnya di airdrop kayak gitu. Berarti total supply infinity dong? Wah, itu kita belum tahu. Oh, belum tahu ya, belum tahu ya. Karena nanti mungkin kita bisa bahas sedikit ya, karena memang secara roadmap ya, bro ya, itu tuh ternyata di Bank Indonesia di white paper itu ada burn ya. Ada burning token loh. Rupiah digital di burning. Iya, ada burn, pembakaran namanya. Mungkin teman-teman bisa baca gitu. Jadi ada fase pertama tuh gimana cara kita mengoperasikan digital rupiah dulu. Jadi seperti itu, nanti kita bakal deep lagi ya. Tapi ada skema burning lah. Menarik kan berarti kan? Menarik banget sih. Intinya Bank Indonesia ITO, Pak. iya, makanya. Jadi kayak initial token offering kan? Betul, makanya. Bank sentral merilis token gitu. Iya, tapi memang bedanya adalah secara blockchain, secara smart contract itu lebih ke private. Oh, private blockchain. Iya, kan teman-teman mungkin kalau yang belum tahu kan blockchain ada beberapa ya. Ada dua ya. Ada public, ada private gitu istilahnya. Jadi ini tuh lebih ke private-nya. Private, kalau mereka bilang permission DLT, ya intinya private blockchain. Karena kenapa? Karena kalau public kan di kriptografi. Jadi karena fungsi kriptografi itu mungkin bedanya DLT sama blockchain adalah DLT itu sebenarnya nggak perlu pakai kriptografi juga bisa jalan. Di si distributed ledger ini atau blockchain ini ya? Ya, jadi bahasanya datanya tuh kelihatan, bisa kebuka. Kalau lu pakai blockchain atau pakai blockchain pada umumnya, itu kan pakai kriptografi kan. Kriptografi nggak bisa dibaca. Misal kayak Musa ngirim ke Rian 100.000 gitu. Itu kalau di kriptografi ya jadinya ya lu tahu kan kayak angka, huruf gitu ya. Gitu, pokoknya kayak disamarkan lah. Nah, kalau ini bedanya kayak gitu. Jadi secara sistem network blockchain bank sentral, tapi kan kelihatan. Misalnya misalnya nanti pas CBDC ya ada digital rupiah ya. Rupiah digital itu kayak Musa kirim ke Rian 100.000, ya udah. Di sistem sana, di sistem pusatnya itu kelihatan. Oke. Nah, betul juga mungkin teman-teman yang belum pada tahu juga ya kalau yang public tuh berarti kayak Ethereum gitu ya, Bitcoin. Emang kita bisa lihat dan mungkin bisa ngebuat aplikasi di dalamnya gitu kan. Betul. Kalau private ini yang biasanya digunakan company ya mungkin yang atau termasuk bank sentral berarti nggunainnya private blockchain ya nanti. Ya, betul. DLT ini. Most of the bank sentral nggak cuma Indonesia ya. Jadi CBDC ini tuh kalau kita tarik tuh udah banyak, nggak cuma Indonesia. Tapi yang menariknya adalah Indonesia ikutan, bro. Oke, ya karena terakhir gue baca-baca juga di white papernya, kalau teman-teman baca ada menyatakan bahwasanya ada sekitar tahun 2021 udah 81 negara yang eksperimen ya dan piloting. Betul. Jadi dari 2021 teman-teman. Jadi isu ini nih mungkin baru rame di Indo, tapi sebenarnya dari negara-negara berkembang udah dari 2021 udah didiskusikan, udah ada yang piloting. Berarti kalau Indonesia ini jatuhnya masih tahap eksperimen lah ya mungkin. Lebih tepatnya eksperimen dan research. Jadi kalau teman-teman tahu ini yang gue lihat ya, ketika gue mungkin cerita sedikit. Jadi waktu gue jump in profesional di crypto blockchain 2017, buka exchanges, jadi belajar blockchain in deep, terus habis itu kayak ada apa ya bahasanya, konsultansi gitu istilahnya. Itu tuh si CBDC ini nih
negara tetangga kita Singapura itu udah mulai yang namanya Project Ubin. Ubin, Project Ubin. Ubin kayak gini. Iya, Ubin. UBIN. Ubin ya. Project Ubin namanya. Itu ada pokoknya ada kepanjangan ya. Nah, itu mereka udah duluan 2019 awal. Jadi kayak Singapura udah duluan. Sekarang Singapura udah ngeluarin nanti yang mau di ini bahasa production testing. Oke. Testing lagi testing. Cina udah duluan pasti. Benar. Terus habis itu Cina udah rilis kan ya? udah rilis. Udah dipakai malah. Udah dipakai. Namanya yuan digital. Iya, yuan digital. Terus habis itu Nigeria udah, Pak. Nigeria udah. Namanya iNaira. Oke. Dan itu menarik adalah nanti Bank Sentral itu bikin produk wallet yang bisa download di App Store sama Google Play Store. Oke. Menarik sih. Jadi ada aplikasi BI ya. Iya. Central Bank apa gitu. Benar. Jadi memang nggak cuma di Indonesia teman-teman, tapi ada beberapa negara yang udah rilis ya di Cina udah rilis, di Nigeria udah rilis. Nah, beberapa juga masih dalam developing. Tapi kalau ngomongin beberapa negara lain juga Mas, kalau menurut Mas Musa kayak di Cina, di Nigeria itu tahu nggak kira-kira efektif atau enggak sih sejauh ini? Sempat ngintip-ngintip nggak Mas Musa kira-kira? Jadi memang ini menurut gue ya. Iya. Jadi kita lihat gini, kalau misalnya kita bilang efektif atau enggak, sebenarnya tergantung pada kebiasaan masyarakatnya. Kebiasaan masyarakatnya pakai uang digital sebenarnya. Uang digital itu kenapa? Misalnya contoh, kita tahu di Cina itu kan lo bahkan, mohon maaf ya, kayak street vendor itu kan udah pakai kris ya, udah pakai QR code ya. Udah pakai QR code, bayar ya udah di-scan, bahkan kayak pengamen jalanan tuh udah pakai scan gitu istilahnya. Jadi kayak kebiasaan itu tuh udah digital gitu istilahnya. Jadi kayak penggunaan fisik tuh udah berkurang. Jadi memang ini terkait dengan kebiasaan sih. Kebiasaan masyarakatnya biasa pakai uang fisik kan gitu, kayak pakai uang kertas, uang koin gitu, itu seberapa kuat gitu. Makanya kayak negara-negara berkembang udah mulai membiasakan. Ini kalau boleh lihat dampak dari pandemi secara positif yaitu digitalisasi. Yes. Semua kan kayak kita ada kris kan, QRIS itu kan. Jadi kayak bank juga udah mulai pokoknya digital gitu istilahnya, semua ke digital. Nah, itu udah sebenarnya membantu kita mulai implementasi si rupiah digital ini, bro. Oke, jadi memang kalau di beberapa negara ya udah siap lah ya. Ya. Nah, BTW ini juga menarik. Tadi kan ngomongin tentang kebiasaan ya orang menggunakan QRIS atau apalah seperti disebut QRIS, QRIS apapun itu lah. Kris. Katanya bener. Itu kan jadi sempat perdebatan di TikTok ya. Makanya netizen tuh aneh aja, QRIS ini didebatin gitu kan. Yang bener QRIS enggak. Sama kayak ini, bro. Wi-Fi sama Wi-Fi. Jadi bener Kris ya? Yes, betul. Mati lampu ya? Enggak, ini nanti dia nyala. Oke, lanjut. Oke. Jadi gini, kan banyak yang nanya tentang, tadi ngomongin tentang kebiasaan orang untuk gunain e-payment gitu kan, e-payment digital, ngebuat kita jadi kebiasa juga sama si CBDC nantinya gitu. Yeah. Nah, pertanyaan ini pertanyaan bodoh mungkin ya, tapi menarik. Apa bedanya nanti rupiah digital sama GoPay atau CPP yang ada misalnya? Apa bedanya? Sebenarnya nanti para e-wallet ini nih akan mendukung si CBDC ini. Ya pasti dong. Ya harus sih. Harus dong. Lebih tepat harus dong. Harusnya ya pasti. Sih. Jadi memang nanti ya itu dia. Ini sebenarnya tantangan dari kita, dari semuanya ketika Bank Indonesia sudah lebih maju nih pemikirannya setidaknya. Terus habis itu, nah tapi gini kita lihat gini. Berarti ternyata ada satu langkah buat ke blockchain. Blockchain bagaimana si talent ini nih masuk ke sana. Yep. Jadi kayak semuanya, makanya gue sempat bilang, jadi mungkin kalau teman-teman tahu main di LinkedIn ya, gue biasa nge-posting di LinkedIn kayak view gue terhadap ini. Jadi kayak ini tuh yang terakhir adalah tentang talent. Karena talent itu dibutuhkan buat ngembangin nanti satu ekosistem keuangan digital Indonesia. Makanya ada itu kan si rupiah digital ini, Project Garuda ini tuh buat sebenarnya salah satu dari landscape yang nanti ya project 2000 sampai 2045 Indonesia tuh keuangan digital tuh kayak gimana ekosistemnya itu. Jadi memang jadi dengan ada CBDC ini sangat membantu sih. Benar-benar. Ini menarik. Nah, tadi ngomongin tentang CBDC juga gitu kan. Berarti memang pada akhirnya ya semua sektor finansial ya, entah itu e-wallet atau bahkan termasuk bank-bank ya pada akhirnya harus mengikuti gitu kan. Dan ini juga yang jadi menarik. Kalau nanti, tadi kita sempat diskusiin Mas ya, tentang kalau yang nerbitin, let's say ya, langsung Bank Indonesia, bagaimana dengan bank swasta atau bank-bank lainnya yang terkait gitu? Apakah pada akhirnya mereka jadi hilang gitu kan? Tidak ada, karena secara langsung berarti
rupiahnya langsung diterbitin dari BI langsung ke masyarakat kan gitu ya? Di airdrop lah ya kalau bahasa anak kriptonya. Iya. Nah kalau ini terjadi, berarti bank swasta dan bank lainnya yang di luar BI nggak ada fungsinya dong? Ya. Secara konsep apa kemungkinannya nih? Nah, itu dia makanya kita lihat. Jadi mungkin kalau kita bahas white paper Project Garuda ini adalah mungkin menurut gua sendiri kelemahannya adalah dia memang belum tegas. Belum tegas. Dan di situ sebenarnya udah ada gitu istilahnya. Ini ada beberapa desain gitu. Kita bilang desain atau framework ya. Jadi kita lihat ada, kalau teman-teman baca ada W digital rupiah. Ya benar. Ada lagi R digital rupiah. Ya, wholesale sama retail. Wholesale sama retail. Bedanya adalah kalau wholesale itu buat transaksi gede. Kalau lu biasa ekspor impor, kayak kita ekspor impor masalah antar negara, kayak Indonesia sama Cina gitu istilahnya. Nah, itu kan butuh, ya lu tau lah, transaksinya kan triliunan. Nah, betul. Nah, itu pakai CBDC itu. Oh, Jadi mereka saling silang TBDC. Oke. Gitu. Nah, itu pertukaran seperti itu. Tapi kalau misalnya retail kayak kita lah belanja beli cimol, beli mie kremes gitu-gitu. Nah, itu pakai kris gitu istilahnya. Nah, itu CBDC. CBDC-nya ya udah itu retail. Jadi kayak ya paling cuman goceng atau kayak 10.000. Seperti itu. Nah, itu yang membedakan. Tapi jadi di modelnya itu tuh ada jenisnya namanya direct sama indirect. Yang direct ya jelas namanya direct. Dari bank sentral langsung airdrop ke wallet kita masing-masing. Betul. Gitu. Jadi memang bank sentral yang produksi, bank sentral yang nge-burning, pokoknya nanti semua itu di bank sentral. Kalau yang di Project Garuda ini Bank Indonesia. Seperti itu. Nanti langsung ke wallet kita masing-masing, atau ada yang namanya indirect. Indirect itu Bank Indonesia, bank sentral kirim nih ke bank manapun lah, bank komersial kita bilang ya, yang biasa kita buat nabung gitu istilahnya, bank komersial. Terus habis itu si bank sentral kayak ya udah, gue pasang di situ. Jadi si bank komersial ini bikin walletnya. Jadi nanti transaksinya itu dari si aplikasi bank komersial itu. Oke, berarti pada akhirnya nanti bank either itu BI atau bank-bank komersial lainnya harus ya bikin aplikasi wallet berarti ya. Betul. Bahkan menurut gua semua ekosistem yang mendukung rupiah digital pasti nggak pasti dukung dong. Nggak mungkin dong masa transaksi rupiah gitu kan. Ya pasti semua dong kan, karena rupiah kan skalanya negara loh. Tapi ya sih bener, karena kalau nggak salah di Cina itu juga dia punya aplikasi sendiri kan. Aplikasi sendiri yang harus lu download untuk lu bisa pakai yuan digital. Betul. Itu dari aplikasi dari pemerintah, maka nanti dari bank sentral ya. Seperti itu. Itu kenapa? Itu memang buat nih walletnya kita seperti ini. Bahasanya kayak wallet ya. Ibaratnya kayak Peduli Lindungi versi 2 ya. Iya, betul. Tapi balik ini kayak self custody wallet loh. Oh, self custody wallet. Oke. Jadi kayak self custody wallet tapi khusus buat rupiah digital. Jadi memang nanti dikirimin lewat situ gitu istilahnya. Nah, itu masalah supply atau nanti ya gitu istilahnya, karena masih jadi misteri kan. Misteri kan. Tapi itu tadi supply-nya kayak berapakah supply-nya? Atau nggak mungkin kan jadi yang paling ini mungkin sedikit ya. Kalau misalnya ini Bang ada nanya gini ke gua. Bang, bedanya stablecoin sama CBDC apa? Tapi itu menarik sih. Tapi itu benar-benar. Bedanya apa ya? Ini bisa ini nih bro, ini mungkin sedikit ya. Gua akhirnya ngelihat gitu istilahnya, karena kita lihat mungkin gini, waktu awal-awal kripto ada kan orang akhirnya bikin yang namanya stable coin. Yes. Ya kenapa? Karena buat pegging antara transaksi kripto to kripto sebenarnya. Benar-benar. Mempermudah itu. Akhirnya cukup-cukup datanglah bank sentral. Ya. Oke, kita bikin intinya adalah seperti ini. Oke, fine. Kita bank sentral itu punya authority buat hukum ya, kekuatan hukum ya istilahnya ya, buat ngerilis satu mata uang gitu kan, buat bikin satu mata uang. Ya udah, intinya adalah ini kalau boleh dibilang secara singkatnya anak kripto adalah ini adalah token yang memang dikeluarkan sama bank sentral. Yang memang ada legalitasnya sebagai currency buat pertukaran. Udah, titik itu aja. Bedanya itu aja. Kalau stablecoin kan you know lah, semua orang bisa bikin stablecoin, Pak. Betul ya, stablecoin rupiah aja ada banyak banget kan. Betul, makanya USD kan. apalagi USDT, USDC. Makanya, terus habis itu bahkan yang jenis stablecoin banyak banget kan. Itu makanya ngebedain sebenarnya cuma otoritas di belakangnya aja sih. Dan satu lagi pastinya kan ya kita tahu kan ya tetap aja skalanya adalah centralized sebenarnya kan gitu. Ya, dan ini juga memang ini yang menarik ya. Pada akhirnya kan banyak yang bilang CBDC nama aja udah central bank. Jadi kayak digital currency tapi central bank nih. Betul. Jadi apakah memang pada akhirnya esensi desentralisasi ini hilang gitu atau gimana ya kira-kira? Sebenarnya gini, yang menarik adalah ini adalah pemanfaatan dari private blockchain, Pak. Iya, benar sih. Kalau misal lu pernah baca ya, balik lagi ya tadi ya, baca
ya memang blockchain itu tujuannya buat desentralisasi. Betul. Jadi Tujuannya itu kan. ya tujuannya private dong. Makanya sorry, tujuannya publik. Publik benar. Jadi publik, tapi balik lagi masalahnya kan kalau publik itu berarti di kriptografi, disamarkan semua diinin lah. Nah itu kalau di CBDC ini ya karena ya basicnya adalah memang ya udah another form atau kayak bentuk lain dari mata uang kayak gitu. Oke. Tapi apakah ini bakal mengganti fisik? Bisa jadi. Karena kan dunia menggeser terus kan. Ya benar sih. Ya lu bayangin aja, lu buat rupiah koin itu pakai emas beneran loh. Dulu ya, zaman dulu ya. Sekarang juga sama. Oh iya. Silver beneran. Tapi kan balik lagi, itu kan jadi nggak ada harganya. Ya. Udah dioplos jadilah gopean. Iya benar. Iya bener kan? Cepet malah. Lu bayangin cepet yang kuning gitu. Gitu. Gua nggak tahu lu dulu yang lu masih ngalamin kayak nih, teman-teman juga masih ngalamin yang duit seceng 1.000 yang tengah-tengahnya yang tengah-tengah emas terus yang silver. Itu kan gimana coba nyetaknya? Iya sih benar sih. Bayangin nyetak duit pakai kos. Iya benar. Iya. Gimana coba? Udah nyetak duit, buang-buang duit lah ya kan. Ya makanya akhirnya jadi salah satu alternatif buat gue ya kayak ya udah kan minting bisa kapan aja. Ya betul. Kayak nyetak duit terus nih. Tapi intinya berarti ya CBDC dan stablecoin itu beda ya berarti. Iya betul. Beda lah ya. Ibaratnya ya kalau bedanya berarti ya kalau stablecoin bisa diterbitin siapapun, kalau CBDC setidaknya punya otoritas lah ya. Iya betul. Kayak ada labelnya Bank Indonesia gitu. Iya betul. Dan ini resmi ya teman-teman ya. Jadi tidak ada rakpul. Tidak ada rakpul. Tidak mungkin ini scam. Nggak mungkin BI scam ya guys. Bahaya sekali ini. Iya. Buat papernya udah tebel lah 65. Tapi jujurnya waktu gua itu termasuk yang senang ketika Bank Indonesia ngerilis white paper ini, CBDC Project Garuda ini. Kenapa? Gua udah ngeliat dari ini gua tahu ya 2021 Januari itu tuh gua ini mungkin personal ya. Gua kena Covid 2021. Ya masih OG lah. Oh sih. Iya yang OG-nya ya yang OG ya, Desember ke 2020 2021. Itu sambil gua isoman, itu tuh gua baca berita itu kayak Bank Indonesia udah mulai ini. Februarinya mereka press conference, Bank Indonesia press conference. Oke. Mereka bilang katanya ini ada 3 model dari CBDC. Oh iya benar 3 model benar. Ya, itu gua langsung lihat, itu gue sempet bahas memang, pokoknya ada kayak gue sempet bahas materi kayak gitu. Teman-teman gue, orang belum pada percaya pak. Sampai ujungnya akhirnya G20 kemarin, mereka bilang kan, kita Desember, ini ada di CoinVox kalau nggak salah waktu itu. Ada benar. Kita pernah bahas gitu. Kita pernah bahas kayak, ini sebenarnya CBDC itu apa? Gitu. Jadi CoinVox duluan dong ya. CoinVox lebih dulu. Benar. Ya kan? Kita sempat nge-spill juga sebenarnya. Kita sempat nge-spill gitu istilahnya. Jadi kayak di crypto reportnya terus kayak ini apa gitu istilahnya. Ya udah. Di situ begitu ternyata kejadian, gue langsung wah ternyata beneran, gue kira cuma wacana. Bener. Tapi ini juga menarik karena kalau kita ngomongin dari segi teknologi mas ya, kalau dari segi government atau kenegaraan, kita ngomongin Indonesia nih ya. To be honest nih ya, data BPJS kan bocor ya, data BPJS saya nih, nggak usah BPJS, data lain-lain nih gitu, banyak yang bocor lah, yang kejual sama si siapa, Yorka gitu tiba-tiba. Jadi sekarang BI nih, yang tempat kita ibaratnya otoritas tunggal yang memang ngatur keuangan lah, bukannya nyetak duit, kalau nyetak duit kan perlu ya. Tapi ini BI nih, mau nge-blockchain, siap nggak menurut Mas? Tadi mungkin ada nyambung ke talent ya, tapi menurut Mas Surpana, Mas Musa, siap nggak sih kita tuh ya bikin CBDC gitu? Oke, jadi gue mau jawab tadi ya bro, pertanyaan lo yang siap nggak ya? Buat gue sih siap sih, dan memang harus siap. Karena memang gini, masalahnya adalah terkait dengan si CBDC ini, kita apa sih bahasanya, kayak kita harus diimplementasikan. Teknologi kan harus yang bagus, harus diimplementasi cepet dong. Betul. Internet, blockchain udah gede banget gitu, jadi harus di ini dong, harus diimplementasi secara cepat. Itu dia masalahnya. Makanya seberapa cepat kita tanggap responsif sama si CBDC ini. Berarti udah bagus lah ya kita. Udah bagus. Tapi balik lagi ya, makanya ketika mungkin bahasanya, gue nggak tahu ya, kayak di atas sana kayak ada tekanan kan, tekanan atau mungkin kayak ngerasa kayak FOMO
Kayak ini kita harus mungkin ya kayak ini kita harus nge-reel CBDC. Wah, nggak boleh ketinggalan nih gitu ya. Tapi memang kebutuhan loh. Tapi ya benar. Balik lagi karena kita lihat beberapa negara nggak cuman Indonesia, nggak cuman Indonesia yang pertama kali pengen wholesale ya, yang buat wholesale CBDC kayak Singapura, China, Nigeria. Jadi negara-negara lain tuh mereka tuh pertama kali implementasi CBDC ini nih buat yang wholesale, buat transaksi antara mereka sebenarnya. Oh, buat kenegaraan. Iya, jadi nanti ya sebenarnya lintasnya saling cross chain kali bahasanya. Cross chain antara CBDC. Tapi anyway, mungkin buat tambahan. Jadi ternyata ada satu badan namanya BIS. Namanya BIS itu namanya Bank for International Settlement. Jadi kalau kalian tahu bank itu ada settlement kan. Kalau misal kalian bayar, settlement itu jadi kayak bukti kalau kalian transaksi. Bahasanya kalau di itu verifikasi. Kalau di miner, kalau di proof of work lah, kayak miningnya. Nah, BIS kita bilangnya BIS itu tuh bikin project namanya Project Dunbar. Project Dunbar, dan Dunbar itu bagaimana caranya? Karena CBDC masing-masing negara tuh beda-beda. Chain-nya beda, network-nya beda. Bagaimana caranya jadi cross chain, jadi bridging-nya. Gitu. Jadi si Project Dunbar ini bagaimana menjembatani CBDC negara-negara yang ternyata beda nih chain-nya. Lu pakai chain A, gua pakai chain B, ya di antaranya itu. Dia kayak interoperability-nya gitu ya? Betul, ya, betul. Ya, bener ya. Oh, menarik. Jadi, tapi juga permasalahannya adalah, ini menarik ya. Kan CBDC itu kan atau blockchain itu kan untuk menghilangkan settlement ya. Jadi itu ada gue mikir sih. Jadi dia nggak mau kalah ya. Jadi kayak gue tetap mau ada gitu. Pokoknya kasarnya si BS ini nggak mau kalah. Iya betul. Kan? Jadi kayak menarik sih itu kayak gue pokoknya mau ada gitu. Bagaimana caranya gue ada? Oke, gue jadi bridgingnya gitu. Karena kan dia settlement katanya gue pikir kan bank sebuah settlement. Terus dia seakan-akan kalau ada blockchain pada CBDC, gue nggak pakai dong. Iya, jadi itu gue bikin deh. Gitu. Nah, itu kita lihat itu. Tuh biasanya itu gue penasaran gitu. Tapi belum rilis ya, maksudnya masih. Project Dunbar ini adalah kayak project beberapa negara, termasuk Indonesia. Ada Singapura juga, ada Nigeria juga dan China. Itu mereka berkumpul, mereka ngelihat, kalau misalnya kita CBDC-nya, chain gue begini. Chain lo gimana? Jadi gimana nih cara cross chain-nya? Gitu. Misalnya contoh gini, kan kalau di kita user experience adalah gue jalan-jalan ke Cina, gue pakai kris, bayarnya gue pakai CBDC, kan tinggal di scan aja kan, itu langsung bisa transaksi. Tapi kan transaksi di belakangnya itu gimana? Nah sebenarnya kalau CBDC ya udah lu convert aja langsung ke yuan gitu istilahnya kan. Nah ini CBS ada di tengah-tengah, ya. Jadi kayak tetap saya ada di tengah-tengah di antara Anda semua. Jadi kayak oke, itu gue masih penasaran. Jadi maksudnya mereka mix cross chain itu apa? Nah, maksudnya kayak cross chain atau kayak jadi chain yang itu kayak gimana? Itu sih yang gue penasaran sih. Oke, menarik. Ini ada BIS nih di perantara, tuh banyak negara juga udah ngembangin CBDC. Ini menarik ya kalau kita ngomongin negara Indonesia nih ya, dengan seragam macam security yang kuat ya kan. Kita ngomongin government nih. CBDC kan akan diterbitkan oleh ya BI, bisa dikatakan bagian dari government lah ya. Yang kita tahu, let's say ini baru rame kan sering kayak data BPJS bocor gitu ya kan. Tiba-tiba data audiens masuk ke Bjorka, dijual di dark web. Nah, tiba-tiba nih BI mau bikin CBDC. Dari segi security nih Mas, menurut Mas Musa, aman nggak BI mengeluarkan CBDC gitu? Ketika trust orang-orang mungkin terhadap government yang teknologi kurang nih. Nah, itu kita harus cek lagi ya. Kan tergantung badannya ya. Kalau badan yang terkait dengan bank segala macam keuangan pasti harus oke dong gitu. Bahkan duitnya ditaruh di berangkas masa datanya nggak ini sih. Datanya nggak aman gitu. Ini kalau kita sih ini ya, kalau gue sendiri sih gue optimis sih. Jadi kayak pasti ada CBDC ini kan kayak the next level teknologi kan yang memang negara kita mau coba implementasi blockchain segala macam. Jadi ya udah saatnya memang mereka juga harus upgrade yang namanya ya teknologi segala macamnya gitu ke level yang sama gitu sih. Menarik. Jadi ya lagi pula kalau kita ngomongin juga sebenarnya syukur-syukurnya BI belum pernah ada lah ya case-nya gitu. Data nasabah ada di Bjorka kan belum ada ya. Tapi next-nya semoga masih secure lah gitu. Nah kalau dari Mas Musa sendiri, mungkin beberapa last question. Kita ngomongin tentang konkretnya deh, kelebihan dan kekurangan. Tadi kita sempat ngomongin kelebihan dari segi traceability. Kalau pada Mas Musa kan memang itu tadi dua sudut pandang ya. Bisa plus, bisa negatif. Tapi kalau kata Mas Musa, lebih ke positifnya. Sisi lain dari selain traceability-nya dari CBDC, apa sih nilai plusnya Mas?
Sebenarnya regulated. Regulated ya? Iya, jadi lebih kalau kita bilang dari sudut pandang anak kripto ya, gitu Iya bilangnya. benar sih. Dari sudut pandang anak kripto ya, jadi kayak CBDC ini ya udah apa bedanya sih sama lu rupiah biasa? Gitu sih. Ya bedanya cuma satu, ada kertas, ada koin, ya digital nggak ada bentuknya. Gitu, Oke. di airdrop, Iya. pakai aplikasi. Di minting, dibakar juga gitu, ada burningnya juga gitu kan, skema burningnya. Ibaratnya Gitu. poin plusnya juga adalah ya akhirnya kripto blockchain ini mungkin lebih ke regulasi lah ya. Iya, lebih gimana caranya. Sebenarnya gini, ini adalah satu langkah di mana kita nggak bilang Bank Indonesia doang ya, tapi Indonesia, pemerintah itu bikin kayak, oke, ini kita pengen bikin kayak keuangan atau ya ekosistem keuangan tuh yang lebih mapan, lebih bagus gitu istilahnya. Jadi itu salah satunya sih. Dan menurut gue ini salah satu langkah yang bagus loh, gitu istilahnya. Jadi ya mungkin kekurangannya adalah kalau dari anak kripto ya ngapain sih lu pakai private gitu istilahnya. Lu nggak seperti crypto spirit atau kayak blockchain spirit pada umumnya, desentralisasi, tidak terdeteksi. Iya, seperti itu. Oke. Kalau gitu tadi kelebihan, kalau kekurangan nih Mas, kan pasti ada kekurangan Yes. di balik sebuah inovasi teknologi. Kekurangan di CBDC apa kira-kira Mas? Jadi gini, kita tahu ya memang balik lagi ya, semua CBDC ini kan masih centralized ya. Yap. Jadi ya mungkin kekurangannya centralized itu sebenarnya. Centralized itu ya kekurangan apa sih? Berarti kan ada satu pihak yang mengatur. Yap. Dan itu obviously gitu istilahnya, dan bener gitu istilahnya. Ya tapi ya balik lagi, kekurangannya itu bagaimana sih ya kitanya dari pemerintahnya itu ya menjaga biar itu tidak jadi kekurangan. Gitu sih, seperti itu. Oke, menarik nih. Menurut Mas Musa, kita nih sebagai pelaku industri ya, harus mendukung atau tetap harus menolak CBDC? Tapi balik lagi ya, kita kan harus mendukung inovasi yang diberikan Iya, gitu. betul. Apalagi kayak terkait dengan kemajuan tau sebenarnya ini. Ya. Gitu. Ya kita sekarang gini deh. Ini menurut gue sendiri ya, sebagai Iya. sudut pandang dan Yes. orang yang di blockchain gitu. Teknologi apa yang langsung di-touch pemerintah dan langsung dipakai? Cuman blockchain. Iya sih, benar juga sih. Coba. Pikir-pikir sih. Kita, sorry ya, ini anak-anak kayak AI, machine learning kayak gitu-gitu ya. Tapi ya iya sih, bener sih. Coba kan? Bener kan? Yang langsung kayak tak gitu lah ya. Iya, maksudnya kayak blockchain. Tak apa juga? Satu-satu ya. kalau- Satu-satu. Iya, Ya, bener sih. bahasa satu-satu gitu istilahnya. Itu kayak gitu, kayak blockchain, terus habis itu kayak kita nggak bilang kripto ya, tapi blockchain gitu istilahnya. Blockchain memang banyak gitu istilahnya. Jadi langsung kelihatan, oh ternyata ada kegunaannya tuh, langsung Ya. dipakai. Terus habis itu kayak bahkan solution enterprise secara kita bilang solutionnya yang private blockchain tuh banyak. Itu sih kalau menurut gua, jadi kita harus dukung ya inovasi. Tentunya kan buat kebaikan negara juga ya, kemajuan negara juga ya. Apalagi kan dunia juga cepat berkembangnya, teknologi juga cepat berkembangnya ya sebagai pemerintah juga mereka juga quick response seperti itu. Jadi ya kita sebagai masyarakat harus ngelihat. Nah, gimana caranya kita harus mulai upgrade sih sebenarnya kayak pengetahuan diri kita terus habis segala macamnya. Balik lagi ya tadi ya, untuk nyimbangin gimana ya, talent. Yap. Nggak mungkin kan negara pengen bikin CBDC tapi ternyata sumber dayanya kurang gitu. Jadinya akhirnya impor dari luar. Ya, benar. Dan ini Gitu. juga jadi tantangan. Jadi yang bagusnya mungkin kalau kata gue adalah government udah maju gitu kan. Tinggal mungkin kita nih ya Nanovest, Local Exchange, Coinfox sebagai media yang tinggal PR kita adalah ya sama-sama kayak gini kan mengedukasi Edukasi, teman-teman. Nanti apa gue udah rilis semua orang butuh wallet gitu kan. Pasti harus punya, mungkin nggak ngerti cara bikin wallet atau gimana. Pada akhirnya kita lah yang sama-sama ngebangun ekosistem blockchain Indonesia ini bisa lebih maju lagi lah. Betul, betul. Ada CBDC ini juga yang Betul, pasti betul. kita siap support gitu kan. Atau ya siapa tahu butuh tim ya kan, ada Mas Musa di sini. Ini ada teman-teman juga nih. Ya, Bapak yang ini. BI di sini. Akhirnya Kita siap mendukung kalau Bapak-bapak BI melihat. Siapa tahu butuh anak-anak muda. Nah, kita ada di sini. Oke, Mas. Nih tadi kita sempat nyinggung tentang traceability. Nah, ini menarik nih karena pada akhirnya nanti kalau ada CBDC semua kan ke-track ya. Iya. Dari mana ke mana karena private tadi kan. Ya. Kalau public kan adresnya OX bla 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 nggak ketahuan. Kalau private kan BI bisa nge-track nih. Iya. Ini bisa dari sudut pandang. Bisa bagus karena ya kasaran ya, koruptor, orang-orang jahat, orang-orang yang aliran-aliran dana yang nggak jelas bisa ke-track nih BI. Iya. Tapi di selain bisa dikatakan hilang privasi dari masyarakat. Iya. Kalau menurut pandang Mas Musa, sudut pandangnya, ini lebih kemana? Si traceability ini kan ibaratnya dua mata pisau berbeda nih. Tapi kalau Mas Musa ngeliatnya bagus atau sebaliknya? Karena pada dasarnya kalau kita tahu kalau kita secara nggak nyadar ya, misal lu gitu,
transaksi uang lah, perbankan seperti biasa, itu sebenarnya juga di tracking. Di tracking, sebenarnya udah tracking ya? Udah tracking. Jadi sebenarnya basicnya adalah ya udah nih BI-nya lebih ini aja. Lebih enak aja ya? Lebih enak aja. Jadi dia udah ada dashboard-nya aja. Sebenarnya pada dasarnya kita kayak kirim-kirim juga udah di tracking gitu. Cuma kan butuh effort lah ya. Betul. Nah, yang ini udah langsung jadi satu bahasa tuh udah langsung satu komen kayak satu dashboard lah istilah bahasa kayak gitu. Makanya ya mungkin kalau dari sudut pandang anak kripto, anak blockchain gitu istilahnya, kurangnya kenapa jadi public atau private, kan perdebatannya itu ya biasanya. Public sama private nih, public blockchain atau private blockchain ya. Sebenarnya ya itu, ya balik lagi ya, kalau kita tahu Bitcoin emang tujuannya buat apa? Buat transaksi dan juga tidak diketahui gitu istilahnya, menghilangkan intermediate kan, jadi langsung A ke B gitu istilahnya. Contohnya kayak gitu ya. Nah ini kalau ya balik lagi, kalau misalnya kita lihat Bitcoin bisa di tracking, siapa ke siapa gitu istilahnya kan. Yang kita tahu kan cuma well alert gitu istilahnya. Iya, benar-benar. Kayak ada pindahan sekian puluh ribu Bitcoin Di Twitter ya kan. Di Twitter gitu ya. Tapi cuman ada nominalnya aja, tapi nggak tahu siapa ke siapa kan. Menurut gua sih kalau misalnya Bitcoin sampai kayak gitu, menurut gua banyak negara yang mendukung. Justru gitu, karena kenapa? Karena ya balik lagi mereka alasannya adalah ya pengawasan gitu. Ya seperti itu sih kalau masalah traceability sih. Apalagi di negara kita ya, kita mah real aja ya. Banyak kan masalahnya di sana kan, aliran dana nggak jelas apa sebagainya. Mungkin dengan ada CBDC ini nggak cuma perorangan, ya who knows, kita nanti juga ke depannya instansi-instansi wajib pakai CBDC kan, jadi justru kan ini kan yang pertama kan yang mau diterapin kan wholesale kan transaksi besar, jadi instansi duluan. Instansi antar lembaga gitu ya. Memang kalau kita tahu fungsi dari blockchain private itu, mungkin kalau di beberapa project terkait ya, ada beberapa perusahaan yang bikin blockchain itu buat di procurement. Procurement itu adalah, kalau misalnya contoh gini, lo mau pilih vendor. Lo mau beli vendor, biasanya kan ada tender segala macam kan, dimasukin deh proposal segala macam angkanya. Procurement itu blockchain itu di situ. Buat nge-tracking ini procurement siapa yang nge-approve nih? Ya benar. Ini tender ini begini, ini gimana nih? Ada smart contract kayak gitu istilahnya. Itu kayak gitu. Makanya secara ketat ya, mungkin kalau orang yang ngelihat kayak ini kayak privasi nih gitu ya to be honest ya, kita memang sudah tidak ada privasi lagi. Dan emang ya lu sape gitu. lu presiden gitu kan. Iya, makanya. Lagi pula ya udahlah, kita paling cuma jajan cireng, jajan bakso juga nggak akan dicek BI juga gitu kan. Tapi tenang aja, ya walaupun bisa sih. Bisa ya? Bisa. Invest Nanovest 5.000. 5.000. Iklan dikit. Invest di Nanovest mulai dari Rp5.000. Intinya itu bahasan hari ini nggak kerasa kita udah 30 menit lebih ngobrol sama Mas Musa. Thank you banget atas waktunya Mas. Siap. Nextnya mungkin kalau kita ada waktu-waktu lagi kita bakal ngobrol lagi. Siap. Sukses selalu buat Nanovest. Sampai jumpa di CoinFox Meet berikutnya. Bye. Thank you.